Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Oke, semoga nggak bosen ya sama saya karena seminggu ini kayaknya lihat muka saya terus nih. Nah, oke, jadi hari ini kita mau ngobrolin, kalau kemarin kita sudah ada Hari Gizi Nasional, ada NTDs Day, dan juga akan ada peringatan Hari Kanker. Nah, kebetulan nih saya sudah bersama Dr. Gigi Trihadri Wahyu. Gimana nih Bu? Kabarnya nih Bu? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia. Selalu sehat dan bahagia, itu kuncinya kita selalu sehat gitu ya. Yes. Karena kalau nggak bahagia juga kesehatan tuh kayaknya kurang gitu ya. Kurang, ada yang kurang gitu ya. Dan kalau nggak bahagia lama-lama juga bisa mengganggu kesehatan jiwa. Waduh, atau nih yang mental punya health. kesehatan jiwa kayaknya masuk gitu ya. Oke, tapi hari ini kita mau ngobrol tentang kanker nih ya Dok ya. Nah, apa sih sebenarnya kanker tuh Dok? Jadi kita tahu bersama ya Mbak Sari ya, kalau kanker, kalau orang udah dikatakan terdiagnosa kanker atau awas nanti kanker itu udah bukan kantong kering ya. Oh bukan ya, bukan. Apalagi ya Sudah agak-agak depresi ya, karena memang kanker itu adalah pertumbuhan yang abnormal dari sel tubuh kita. Jadi dia bisa mempunyai kecepatan yang lebih sehingga bersifat merusak organ yang lainnya. Itu inian kanker. Terus kasusnya juga lumayan banyak karena bersifat destruktif tadi ya, dia bisa menjalar kemana-mana, merusak fungsi dari organ lainnya. Dia menempati urutan kedua kematian di seluruh dunia. Apakah ada jenis-jenis kanker tertentu nih Dok yang paling banyak deh yang terjadi ini Dok? Yang paling banyak mesti selalu ada urutannya ya. Tapi kita kalau untuk wanita dan sangat ganas. Maksudnya kalau ditemukan sudah stadiumnya juga lebih stadium 3 atau 4 itu kan kemungkinan kecil ya, kemungkinan bertahannya kecil, itu kanker payudara dan kanker serviks atau kanker leher rahim. Itu untuk wanita. Sedangkan yang lain bisa kanker kolon, kanker paru, dan metastasenya. Jadi orang datang keluhan itu nggak spesifik. Jadi ada yang kerasa kayak mual-mual dan sebagainya. Terus sudah ke dokter dikasih obat nggak sembuh, ke dokter lagi. Kita kan mencari juga diagnosa lainnya. Akhirnya harus cek lab dan sebagainya, dan baru diketemukan bahwa dia CA paru. Jadi kasarannya gejalanya mirip-mirip sama penyakit yang lain gitu ya Dok? Iya, nggak spesifik banget, dan akhirnya dari situ baru ketemu kalau memang CA dengan pemeriksaan ya yang lengkap ya, mulai dari lab dan sebagainya, MRI dan sebagainya. Nah itu terus kalau sudah ketemu biasanya sudah stadium 3 atau stadium 4. Atau sudah ada metastase kasarannya. Sudah ada mulai ada penyebaran gitu ya Dok? Mulai menyebar. Oke. Tapi sebelum kita melangkah jauh lagi nih Dok, tadi disebutkan bahwa ada stadium-stadiumnya nih Dok ya. Nah, bagaimana sih perkembangan atau tahapan dari stadium di kanker ini Dok? Jadi dikatakan stadium 0 jika sebenarnya kanker sudah mulai terbentuk tapi belum menyebar. Dan ini memang belum ada gejala. Jadi pasien belum merasakan sakit gitu. Belum merasakan nggak nyaman atau ada suatu kelainan ya. Terus stadium 1 dia sudah mulai membesar, tapi tetap stuck, belum menyebar juga ke organ yang lain. Stadium 2 dari yang sudah relatif kecil dia tumbuh, juga masih belum menyebar. Stadium 3 dia lebih besar dan mungkin terjadi metastase atau penyebaran ke organ lainnya. Sedangkan kalau stadium 4 biasanya ini banyak yang diketemukan ya, itu sudah metastase atau dia sudah menjalar atau merusak organ lainnya. Yang tadi saya bilang, jadi keluhannya di lambung tapi ternyata terdiagnosanya kanker paru. Ada yang keluhannya kayak artritis ya, rematik dan sebagainya, tidak bisa jalan karena ngilu sendi dan sebagainya, tapi ternyata setelah di pemeriksaan lebih detail ketemunya kanker kelenjar getah bening.
Oh, Jadi memang agak-agak gimana ya, agak tapi sulit apakah juga. memang ini untuk gejala yang dirasakan nih dok? Apakah memang mulai muncul itu di stadium-stadium yang akhir nih dok? Yang mulai dari 3 ke 4 itu atau gimana nih dok? Karena yang pertama gejalanya tidak spesifik, terus susah diketahui karena tidak spesifik atau tidak jelas. Akhirnya jarang dokter ketika ada kunjungan pasien pertama itu langsung mendiagnosa oh ini CA. Nah, jadi setelah biasanya kalau kunjungan keberapa, kok dikasih obat ini belum reda, berarti penyebabnya yang lain. Terus nanti ada pemeriksaan lab, pemeriksaan darah, terus pemeriksaan kayak MRI, radiologi ya, radiografinya. Nah itu kalau kelihatan juga ketemu, tapi kadang-kadang juga ada yang sembunyi juga sih. Jadi nggak begitu kelihatan bahwa tempatnya di mana. Ketemunya ya itu karena sudah ada keluhan, sakit dan sebagainya, nyeri sendi dan sebagainya, akhirnya sudah terjadi penyebaran. Berarti kita harus aware terhadap kesehatan diri kita juga ya, Dok ya. Kalau misalkan sakit ke dokter, ternyata ini belum sembuh, harus ke dokter lagi gitu ya, Dok ya. Dan harus seimbang ya. Jadi saya sering dengar itu ketika sudah terdiagnosa kanker, yang pasti takut ya. Denial, ada fase penolakan diri. Kenapa? Kok aku kena kanker? Aku kurang apa? Yang malahnya kurang atau apa? Itu fase denial ya namanya. Tidak bisa menerima. Nah, itu justru yang sering bikin drop. Bahkan ada yang begitu denialnya itu sampai tidak mau mencoba perawatan dari medis. Jadi terapinya dari medis tidak dijalankan, tapi lebih memilih ke perawatan terapi herbal, terapi non medis. Dan biasanya nggih nyuwun sewu, bener-bener nggak disarankan sih. Soalnya kalau untuk terapi medis itu mulai dari pengobatan, terus nanti ada penyinaran, ya, ada kemo. Itu fungsinya untuk mematikan sel-sel kanker supaya dia tidak menyebar ke organ yang lain. Nah, kalau untuk yang non medis herbal biasanya itu hanya untuk menghilangkan gejala itu, menghilangkan gejala. Jadi seandainya gejalanya sakit, dia sebagai analgesik atau pereda nyeri. Terus sugesti, karena kita tahu bahwa kalau sugesti kita positif banget ya, positive vibes itu juga mempengaruhi dari proses penyembuhan. Tapi benar-benar tidak disarankan memilih salah satu jenis terapi. Kalau bisa 2 jalan. Imbang gitu ya. Imbang, iya. Jadi medis tetap dapat, non medisnya bisa buat sebagai supported gitu ya. Sugesti supported, karena biasanya kalau untuk yang herbal itu fungsinya sebagai penguat sistem imun juga bisa. Ya, sedikit cerita ya. Kemarin senior saya di kabupaten lain itu tiba-tiba terdengar kabar sudah meninggal, padahal selama ini kita ya maksudnya baik-baik saja sih kita lihat. Ternyata setelah ditelusur lagi bahwa beliau adalah CA mamai dan memilih perawatan non medis, padahal itu sebenarnya orang medis sendiri. Karena mungkin tahu nih dok, urutannya nanti begini obatnya ini dan ini gitu ya. Efek dari terapi kanker itu sangat luar biasa sih, karena kan kemo itu jadi sebenarnya dibidik yang sel yang mengalami mutasi genetik atau sel yang abnormal tadi, sebenarnya dibidik itu. Tapi mau tidak mau sel-sel di sekitar yang sehat itu juga kena efeknya, kena embas. Biasanya rambutnya jadi mudah rontok, tidak nafsu makan dan sebagainya. Tapi memang harus survivor kanker itu harus butuh semangat yang luar biasa dan dukungan dari gitu ya dok. Jadi memang kanker ini juga nggak bisa disepelein juga nih dok ya, tapi bisa sembuh ya kalau memang bisa dideteksi dari awal nih dok. Iya. Jadi sebenarnya kanker seperti penyakit-penyakit lainnya ya, kalau terdeteksi secara awal itu bisa di pengobatannya atau terapinya tidak rumit atau tidak ribet ya. Jadi tapi kanker yang bisa dideteksi itu yang pertama CA mamai, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker mata pada anak yaitu kita pakai atau disebut retinoblastoma. Yang terakhir ada sebenarnya kemarin ini program baru juga deteksi dini kanker kolon.
Kanker kolon atau usus besar. Hmm. Iya, itu. Jadi begitu kayak kalau kanker leher rahim itu kita dengan IVA. Biayanya murah banget. Untuk IVA itu hanya disemprotkan cairan asam cuka ya yang sudah ada ini 0,3%. Nanti di situ di leher rahimnya atau serviknya ada bentukan yang abnormal. Contohnya ada ulcernya atau ada lukanya, juga nggak mulus ya. Jadi ada kayak berkerut kayak kulit jeruk. Itu cukup dengan krioterapi. Krioterapi itu dibekukan. Jadi serviknya di cryo, dikasih disemprot gas. Dia bisa membeku kayak es kebul itu. Iya. Itu apa itu? Apa sih namanya? Iya, ya. Yang makanan anak-anak itu yang ada asapnya, ya hampir seperti itu. Kalau sudah membeku nanti dikerok, nanti akan tumbuh jaringan baru dan itu nanti insya Allah sudah selesai. Oke, itu kalau tahap awal ya. Kalau ketemu di tahap awal, beda lagi kalau sudah terjadi di stadium 3 atau stadium 4. Itu yang pasti harus dapat kemoterapi. Dan kemoterapi itu tidak hanya satu paket, kadang-kadang kalau memang kankernya bandel. Oke, itu berarti memperpanjang masa pengobatan juga gitu ya? Iya, memperpanjang masa pengobatan, memperbanyak biaya dan membuat stres yang pasti. Iya. Kayaknya kita juga harus sadar diri akan kesehatan kita supaya kita nggak takut tes gitu ya dok ya. Kadang orang itu takut ketahuan gratis. Nah itu aja tuh masih orang itu takut gitu ya dok untuk ikut tes IVA ini sendiri. Padahal itu nanti juga sebagai upaya deteksi dini gitu deteksi dini ya. Jadi aware, kita harus menyayangi diri kita sendiri. Terus kalau untuk kanker payudara itu ada sadani sama sadari. Jadi sebenarnya kita bisa mendeteksi diri kita sendiri. Kalau kanker payudara ada caranya. Jadi tangan diangkat satu, sadari ya. Terus ada gerakan memutar, ada gerakan ini untuk mendeteksi payudara kita ada benjolan baru, ada rasa sakit atau ada penampakan-penampakan abnormal lainnya. Ketika ada temuan, misalnya ada benjolan kecil terus dipencet, diraba kok sakit gitu ya. Itu ya berarti harus ke dokter. Dipastikan itu benjolannya apa. Nggak apa-apa, begitu kita tahu perawatannya akan segera mendapatkan perawatan dan akan nggak sampai ke stadium-stadium sampai kemana-mana. Yes. Jadi memang harus kita menyayangi diri kita sendiri dan keluarga kita gitu ya. Yes. Kalau kita sehat, keluarga kita juga tentunya juga akan sehat juga gitu ya dok. Oke. Nyambung lagi nih dok, tapi sebenarnya seseorang terkena kanker itu biasanya penyebabnya apa sih dok? Jadi ada dua penyebab ya, internal sama eksternal. Kalau internal itu biasanya genetik. Kalau kita bicara genetik ya wis nggak bisa diapa-apain ya. Tapi kita cukup sadar diri juga karena hampir semua penyakit PTM itu mempunyai faktor genetik juga. Jadi seandainya orang tua kita ke atas itu mempunyai riwayat kanker CA, berarti kita harus aware juga. Oh berarti aku harus rutin untuk deteksi dini. Itu yang pertama. Seandainya ibu atau mbah itu punya riwayat kanker payudara atau kanker leher rahim, berarti kita mempunyai resiko tinggi juga terkena kanker. Meskipun dia bukan penyakit turunan ya dok? Bukan. Tapi bisa jadi resiko tinggi. Iya, gitu kita bilang resiko tinggi. Sedangkan kalau faktor ekstrisik atau faktor dari luar itu bisa dari paparan sinar matahari, dari gaya hidup, pola hidup, makan yang nggak sehat, nggak olahraga, terus obesitas. Ya kalau makanan nggak sehat, junk food dan sebagainya. Terus bisa kurangi larutan gula lemak, gula garam, itu bisa juga untuk kita kelola diet gitu. Oke, jadi memang bahan kimia. Iya betul. Pola makan ataupun pola hidup bersih dan sehat itu memang harus terus diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya dok ya. Karena memang penghalau segala penyakit nih kayaknya ya. Awal ya, benteng ya. Benteng awal, upaya pencegahan awal. Oke nih dok. Tadi disampaikan bahwa gejala kanker itu ada benjolan juga yang ada di tubuh yang tiba-tiba muncul gitu. Tapi selain itu ada lagi nggak dok gejala-gejala yang lain dok? Biasanya ada kayak rasanya nyeri sendi atau nyeri di bagian apa. Terus yang kedua ada bentukan yang abnormal dari organ kita yang maksudnya yang kelihatan ya. Jadi kalau kayak payudara kan memang kelihatan, serviks itu kalau dilihat kan juga kelihatan. Jadi rupanya harusnya dia mulus jadi mengkerut atau ada luka ulcer itu, terus keluar cairan
keluar cairan. Jadi seandainya kita sadari, terus putingnya itu ketika dipencet, terus keluar cairan yang agak banyak dan sebagainya, itu kita harus aware, kita harus hati-hati. Oh, berarti kemungkinan ada yang nggak normal di diri kita. Oke, jadi ada benjolan, kemudian mungkin ada nyeri di bagian tubuh tertentu yang itu diobati pun juga belum sembuh gitu ya dok ya. Nah, itu perlu untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan gitu ya, karena kalau nggak diri kita yang menyadari akan kondisi tubuh kita, kita siapa lagi gitu ya dok. Oke dok. Kita kembali ke ini kan mau peringatan Hari Kanker nih dok ya. Nah kalau ada peringatan nih biasanya ada tema nih dok ya. Untuk tahun ini apa dok temanya dok? Oke, untuk temanya tahun ini Together we challenge those in power. Artinya apa dok? Bersama-sama kita menentang mereka-mereka yang berkuasa. Dimaksudkan di sini lebih mengarah ke government atau pemerintahan. Iya, karena memang kadang-kadang tidak semua negara mempunyai memberikan fasilitas atau sarana dan gitu ya? prasarana, kebijakan, fasilitas sarana dan prasarana untuk sebagai support system bagi pasien-pasien CA. Mulai bisa dari kayak rumah singgah, bagikan soalnya pasien yang sudah terdeteksi CA harus menjalani kemoterapi yang tadi saya bilang butuh support system yang maksimal dari semangat dia sendiri, dari keluarga dan dari pemerintah. Contohnya keluarga yang buat makan aja susah, anaknya terkena CA, sedangkan kemo tidak bisa di kotanya, harus ke kota besar. Nah ini kan juga membutuhkan biaya, itu yang pertama. Terus untuk makan yang jaga, untuk akomodasi, maksudnya penginapan dan sebagainya. Kalau tidak ada support system yang bagus, itu otomatis ini pasien ya akan lebih mudah drop atau untuk dapat sembuh kecil gitu ya? Yes. Terus yang kedua, menciptakan strategi inovatif. Jadi gimana sih government atau pemerintah juga mempunyai inovasi-inovasi sehingga bisa memberikan, karena kan kesehatan termasuk hak dari semua warga masyarakat. Iya. Jadi agar menghilangkan kesenjangan kesehatan, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Nah ini khususnya pasien-pasien dengan kanker gitu ya, karena memang kanker sendiri juga butuh sesuatu yang lebih lagi gitu ya dok ya, karena pasien sendiri aja sudah effortnya itu lebih gitu loh untuk menghadapi kanker kasarannya. Karena penyakit kanker ini juga sesuatu yang mematikan juga gitu ya, menakutkan dan mematikan Mas Hari gitu ya. Karena memang karena itu tadi ya, bahwa ya nggak semua kanker itu langsung menyerang orang kaya gitu ya dok ya. Karena bisa jadi juga orang-orang yang kurang mampu, akibatnya mungkin dia harus berobat ke kota besar di mana ada fasilitas lebih lengkap. Kemudian juga harus diperhatikan juga, tadi disampaikan Dokter Wahyu, harus konsumsi jaga, akomodasinya, terus pemenuhan makanan yang bergizi juga sangat berpengaruh. Betul, karena kalau kita biarkan juga otomatis, karena kalau kekurangan sendiri buat makan sehari aja kurang, harus berobat di kota besar dan nanti akomodasinya nggak ada yang nanggung gitu kan, juga otomatis pasien ini juga akan terdiam di rumah gitu ya kayaknya. Tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Betul. Nah itulah adanya Hari Kanker nih ya dok ya, ini untuk apakah ada nanti kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat gitu untuk menangani kanker-kanker ini. Oke dok, untuk mendukung nih dari tema tersebut, apa nih yang bisa dilakukan nih khususnya di Kota Madiun? Yang pasti kita penguatan deteksi dini. Oke, itu tadi ya, kembali lagi ke deteksi dini. Terus untuk advokasi, khususnya ini event yang bagus ya, Hari Kanker Sedunia, menyadarkan masyarakat. Jadi advokasi itu untuk menyadarkan masyarakat penentu kebijakan bahwa untuk menghasilkan kebijakan pemenuhan fasilitas kesehatan dan support system bagi pasien-pasien kanker. Terus menyadarkan masyarakat bahwa
untuk aware terhadap dirinya sendiri dengan berperan aktif atau mau ketika untuk mendeteksi dini. Oke, kalau ada pemeriksaan gitu mungkin Iya, harusnya gitu bagi ya. Oh, nggak usah di apa digeret-geret sama kader PKK-nya ya. Harusnya sudah aku mendaftarkan itu, mendaftarkan diri karena fungsinya untuk kesehatan diri sendiri. Tapi secara program itu kita penguatan deteksi dini sebenarnya sudah merupakan program lama dan program wajib ya. Karena beberapa target program itu sudah ada. Jadi untuk Sadanis dan IFA itu kita sudah punya target, yaitu 5 tahun kita harus 80% mencapai. Jadi wanita usia subur usia 30 sampai 59 tahun harus kena IFA. Oke, harus mengikuti tes IFA itu ya, Dok. Ya, berarti di Kota Madiun sendiri sebenarnya sudah ada program upaya deteksi dini gitu ya, Dok, terutama kanker mame dan juga kanker leher rahim. Kanker leher rahim. Ya. Tapi ya sedikit curhat ya. Untuk mencari sasaran itu agak susah banget karena masih ada rasa takut yang pertama. Terus yang kedua itu sungkan atau gimana? Karena ketika diperiksa itu kan kita harus open. Padahal yang memeriksakan juga harus perempuan gitu loh. Ibu bidan kan. Iya. Sama-sama perempuan, tapi mungkin agak risih gitu ya. Iya, agak risih atau gimana. Tapi ya itu tadi dikembalikan lagi, kita harus sadar karena dengan itu membuktikan bahwa kita aware terhadap diri kita sendiri. Oke, jadi memang ini dibutuhkan kesadaran diri sih ya, yang utamanya ya, Dok ya, tentang upaya pencegahan kanker ini, karena dari pemerintah pun sudah memfasilitasi gitu ya, fasilitas kesehatan juga sudah ada. Nah, ini tinggal masyarakatnya, penggerakan masyarakatnya. Betul, penggerakan masyarakatnya, bahwa kita sebagai masyarakat itu juga harus aware terhadap kesehatan kita. Kalau memang ada program-program seperti ini yang gratis dan itu untuk kesehatan kita, nah ini harusnya aktif dan bahagia ya, karena difasilitasi oleh pemerintah Kota Madiun khususnya. Terus untuk seandainya ada temuan krioterapi di puskesmas pun sudah bisa dilakukan. Karena kita sudah melatih dokter dan bidan-bidan untuk melakukan IFA, Sadanis dan krioterapinya, dan alatnya sudah ada juga. Jadi nggak harus sampai ke rumah sakit. Tapi kalau sudah di krio, diobservasi masih ada penampakan yang nggak normal ya dirujuk ke rumah sakit. Oke, tapi itu kan sebagai perhatian kita gitu kan ya, Dok ya. Kita nggak membiarkan nih mungkin yang ada gejala awal gitu ya, diobati, kemudian nanti dievaluasi kembali apabila memang ada temuan yang janggal ataupun yang tidak beres gitu ya. Nah, ini kan ada lanjutannya gitu ya, nggak terus dibiarkan gitu ya. Iya, tetap tertangani. Nah, inilah bangganya jadi masyarakat Kota Madiun nih. Yes. Oke, kembali lagi nih di kanker. Tadi kan disampaikan juga ada kemoterapi juga. Nah, ini selain kemo ini ada apa lagi, Dok, untuk pengobatan kanker sendiri, Dok? Yang pasti operasi pengangkatan. Harus ya itu. Kalau itu diagnosa dokter yang akan menentukan. Jadi pasti akan dilihat ini ini berapa, di tahapan berapa ya, stadium berapa, itu yang pertama. Terus yang kedua, sudah terjadi metastase atau belum. Kalau memang kemungkinan besar terjadi metastase, ya memang harus diangkat. Jadi kayak CA cervix itu kalau memang dia sudah ulcernya atau sudah agak banyak di stadium 3 atau stadium 2 yang sudah rawan untuk menyebar, ya berarti lebih baik diangkat. Itu operasi ya, diangkat rahimnya. Terus yang pasti kemoterapi itu dengan bahan kimia ya. Itu biasanya bisa lewat infus, terus bahan kimianya dimasukkan lewat infus. Sangat luar biasa. Beberapa teman survivor kalau cerita ya sangat panas sekali karena dia bahan radioaktif. Karena fungsinya untuk mematikan sel kanker tadi. Terus ada radioterapi dan untuk perawatan paliatif. Perawatan paliatif itu biasanya ada pendampingan. Ada pendampingan dari semua sisi. Jadi dari segi kesehatan, dari segi mental, terus dari perbaikan kualitas hidup. Jadi contohnya ya, kadang-kadang pasien
pasien CA yang harapan hidupnya tipis, kasarannya. Dia merasa atau memang itu udah diagnosa? Biasanya terdiagnosa. Oke. Terdiagnosa biasanya kadang-kadang ada, kalau dilihat secara teori walaupun tidak semuanya kejadian ya. Ini kurang berapa bulan lagi itu biasanya tim paliatif sudah bekerja. Sudah mulai melakukan pendampingan, terus memonitor kesehatannya, termasuk penguatan mental. Intinya memastikan seandainya mereka kembali dengan kondisi husnul khotimah. Jadi bisa nerima, terus ikhlas. Itu kan sangat susah banget ya. Kita aja kadang-kadang ketika hari kita nggak bagus gitu, ngapain sih? Kok hariku jelek banget kayak gitu. Mood gitu ya seharian. Semuanya gitu ya. Kan kayaknya jadi ini. Nah, itu untuk pasien-pasien yang seperti itu, tim paliatif yang turun. Oke, jadi udah ada mulai ini ya dok ya, ada mulai pembekalan dari dirinya, mental spiritualnya, termasuk kesehatannya. Iya, pantauan kesehatannya itu beberapa terapi bagi pasien-pasien kanker. Oke, karena memang kadang itu kalau sininya positive vibe gitu kan juga beda ya dengan apa yang kita rasakan gitu ya dok. Tapi kalau nggak ada pendampingan mungkin mentalnya udah mungkin kurang 2 hari lagi, kurang seminggu lagi. Nah, itu kan nggak ada teman ya, nggak ada teman, nggak ada yang diajak ngomong, terus support gizi seperti multivitamin, makanan juga nggak terpenuhi. Jadi kadang-kadang kita juga kerjasama, yang pasti ketika ada pasien kanker kita berusaha untuk nembus ke kelurahan atau dinas sosial yang mempunyai wewenang untuk bansos-bansos itu. Oke, karena itu juga menstimulasi kita gitu ya, supaya kita juga tidak terlalu larut nih gitu ya. Iya, jadi ketika ada perhatian dari lingkungan, dari ini tuh otomatis sudah merupakan bisa menaikkan sistem imun. Iya betul. Berarti kalau paliatif ini dok ya, tim paliatif ini apakah juga termasuk paketnya dari mungkin dari rumah sakit atau dari instansi tertentu secara gratis, ataukah memang harus berbayar lagi nih dok? Itu kan yang ditanyain kan, mau tahu. Ya, jadi kita belum maksimal ya, jujur secara program paliatif belum maksimal. Tapi minimal kita di puskesmas sudah melakukan dengan adanya PHN, terus monitor. Jadi pasien kunjungan kanker, rumah ya, dok? Iya, kita lakukan kunjungan rumah untuk monitor kesehatannya. Terus kalau kita bisa colek untuk bantuan sembako, bansos itu yang rutin diberikan ya. Kalau memang kondisinya tidak mampu, itu kita bisa colek dinsos. Kadang-kadang kita berusaha untuk colek dinsos, colek dari kelurahan supaya pasien kita dimasukkan dalam daftar penerima bantuan. Minimal dengan itu, minimal untuk makan sehari-hari itu mereka tidak mikir banget, karena minimal kan ada nasi. Oke, jadi terus ada dari Kemenak juga, tadi ya? Iya, dari Kemenak juga ada untuk penguatan mental spiritualnya. Tapi yang pasti kalau di rumah sakit untuk di Kota Madiun sepertinya belum ada. Yang bagus di Surabaya, Dr. Stomo. Nah itu tadi ya, harus ke kota besar ya dok ya. Tapi balik lagi, kalaupun di Kota Madiun sendiri itu tadi ya sudah disampaikan Dr. Wahyu bahwa ada koordinasi gitu ya antar lintas sektor. Ada kesehatan, ada dari Kementerian Agama, dari dinas sosial. Jadi memang kita bisa sudah berupaya bersama, gitu ya untuk melaksanakan tim paliatif yang ada di Kota Madiun sendiri ini gitu. Nah dok, dari upaya pencegahan kanker sendiri nih dok, tadi disampaikan mungkin merubah pola hidup, nah pola makan. Nah ini selain itu apa nih dok, untuk supaya kita tercegah nih dari kanker ini, bukan kantong kering ya, penyakit kanker nih dok. Yang pasti cerdiknya ya, tetap dengan cerdik ya, cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet yang seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Insya Allah itu sudah cukup. Oke, jadi memang harus cerdiknya ini ya tadi. Cerdiknya. Cek kesehatan secara berkala yang rutin gitu ya dok. Yes. Jangan sampai ini cek mungkin 3 tahun lagi gitu ketika ya. Ada keluhan kita baru cek. Oke, banyak kan gitu nih dok. Karena kan nggak sakit, merasa nggak sakit nih, dok. Tapi kalaupun nggak sakit tetap harus cek. Tetap cek. Yes. Apalagi yang mempunyai resiko tinggi.
apalagi tadi kalau disampaikan bahwa ada keluarganya mungkin yang sudah terkena. Nah ini kita sebagai mungkin anggota keluarga yang lain itu juga resiko tinggi itu tadi ya dok. Nah itu harus cek meskipun tidak ada gejala apapun gitu ya. Ini cek kesehatan secara dirutinkan rutin. untuk ceknya. Cek kesehatan rutin, kemudian enyahkan asap rokok. Nah ini bagi Tidak para merokok. perokok. Kalau merokok di luar ya, di luar rumah ya. Jangan sampai di dalam ruangan. Langsung hubungannya dengan langit, jadi biar asapnya langsung hilang. Hubungannya sama langit ya. Berarti ini orangnya pusat nih kayaknya ya, bukan ya? Orangnya pusat. Jadi enyahkan asap rokok, kemudian rajin olahraga. Sehari minimal 30 menit. Ya? Jadi sehari minimal 30 menit kita untuk aktivitas fisik. Terus diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang ya. Nggak makan ya dok. Diet gizi seimbang itu nggak makan. Bukannya nggak makan ya. Ya bukannya menahan lapar terus akhirnya nanti tambah kita kalap. Jadi benar-benar kita bisa berhitung kita mengeluarkan kalori berapa, memasukkan kalori berapa, dengan olahraga kita keluarkan kalori yang memang tidak dibutuhkan. Konsumsi sesuai isi piringku yang jelas dok ya. Jadi ada karbo, ada protein, buah, ada vitamin, lauk, mineral dari sayur mayur. Nah itu dia. Jadi konsumsi aja sesuai isi piringku itu juga akan membantu kita untuk diet gizi seimbang gitu ya dok. Jadi tingkat perut bisa tetap stabil. Kemudian istirahat cukup gitu ya dok. Berapa sih dok kalau istirahat itu dok? Minimal 7 jam. 7 jam. Minimal 7 jam. Dengan itu diharapkan. Terus ada satu sih sebenarnya tambahannya. Ketika istirahat lebih baik posisi gelap. Jadi dimatikan lampunya karena ternyata secara alami tubuh kita akan benar-benar istirahat ketika kondisi gelap. Ketika ada lampu yang seperti ini terang ya kan ada kalau nggak terang aku nggak bisa tidur. Kalau nggak lampunya nggak nyala aku nggak bisa tidur. Itu sebenarnya sugesti dari diri kita sendiri. Jadi ketika ada lampu nyala, tubuh kita itu mempunyai warning system bahwa ini masih terang, berarti aku belum boleh istirahat. Jadi ketika sudah benar-benar gelap itu ini memang sudah malam, waktunya istirahat. Jadi di situ akan kita dapatkan tidur yang berkualitas. Itu juga akan mempengaruhi sistem tubuh karena hubungannya dengan hormon-hormon tadi yang dikeluarkan ketika kita tidur nyenyak. Untung saya bisa ya tidur dalam kondisi gelap ya. Untuk teman-teman saya tolong tidurnya mulai dikondisikan ya. Tidurnya mulai gelap begitu ya. Yang terakhir adalah kelola stres. Kelola stres ya, karena kita tahu bersama ya Mbak Sari ya, kalau kita stres otomatis sistem imun kita akan drop. Karena semua tuh berawal dari sini gitu ya dok ya. Dari pemikiran kita, dari sugesti kita, dari vibes tadi ya. Positive vibe harusnya gitu ya. Jadi kita berusaha supaya kita tetap bahagia, apapun itu kita tetap mempunyai positive thinking ya, pemikiran positif sehingga kita tetap bisa di tahap tidak stres sih harapannya. Karena ketika stres, hormon-hormon itu juga akan bermain. Dan itu hormon yang negatif juga akan merusak organ-organ tubuh juga. Nah ini ya, jangan iri dengki. Itu termasuk penyakit ya. Iya benar-benar. Kalau tetangganya bahagia, kita juga harus ikut bahagia gitu ya. Gitu ya. Padahal harus ya positive vibes gitu. Positive vibes. Jangan sampai nanti temennya bahagia, kita yang iri dengki gitu ya, nggak boleh ya. Jadi memang harus kelola stres dengan baik supaya semua penyakit-penyakit itu terhindar dari kita gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih dok mengenai kanker ini dok. Kanker bagi penderita kanker tetap mempunyai pemikiran yang positif, semangat ya. Ya semangat. Insya Allah akan ada support system karena dengan semangat itu yang bisa mengalahkan kanker. Terima kasih dokter atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama Mbak Sari. Dalam rangka peringatan Hari Kanker untuk tahun 2024 ini gitu ya. Semoga siapapun yang saat ini mungkin sedang mengalami atau sedang sakit kanker gitu ya, semoga segera sembuh gitu ya dok. Ya, tetap semangat gitu ya, dan jangan lupa untuk kalian harus tetap berperilaku hidup bersih dan sehat gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cerdiknya tadi. Cerdik. Oke,
Jangan lupa untuk selalu saksikan info sehat di Promkes Kota Madiun, dan jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye-bye. Bye.